bahwa Flores itu adalah pulau yang paling dekat dengan simpul megatrust dulu gitu secara kan. lengkap. Iya sih. Saya tidak mau ini di-spill karena kita harus membahas Pinerie ini secara khusus. Iya. Halo semuanya, selamat datang di Jagat Nanya, podcast edisi perdana di Sekretariat Jagatnata, di Basecamp Jagatnata, dan di luar boleh dingin, tetapi suasana di dalam Basecamp ini hangat. Salam lestari semuanya. Salam lestari. Dan pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu Jagatnata? Kemudian kapan Jagatnata itu terbentuk? Dan sudah berapa banyak keanggotaan Jagatnata dan apa saja sih yang dikerjakan oleh Jagatnata? Apakah mereka hanya naik-naik gunung? Atau juga kerjaan mereka hanya melintasi di hutan belantara? Kita akan membedahnya bersama selama kurang lebih 1 jam. Dan sudah hadir bersama saya, boleh tepuk tangan yang di studio. Oke, sudah ada salah satu pengurus Jagatnata. Bang Ovan, boleh kasih salam? Oke, salam lestari, salam Jagatnata, selamat untuk kita semua. Oke, apa kabar? Kabar ya lumayan, baik. Karena saya tahu baru pulang dari hutan. Biasalah, refreshing. Jadi bekas-bekas yang tertinggal itu masih banyak sekali. Ada jejak Masih pacet. ada bau-bau badan. Masih ada. Belum mandi berarti. Oke, baik. Kita sedikit mengupas tentang apa itu Jagatnata. Karena sepengetahuan saya Jagatnata itu ada pengertiannya, ada artinya. Kemudian diambil dari sebuah semacam filosofi atau semacam apa itu untuk Jagatnata itu? Dari bahasa Sanskerta begitu. Iya. Boleh dijelaskan sedikit. Kalau Di-spill lah ke pendengar kita. Iya, kalau bicara Jagatnata ini sebenarnya sebuah nama yang memiliki makna yang sangat dalam. Oke. Selain memiliki makna tentang nama Jagatnata itu sendiri, di dalam Jagatnata juga itu terkandung sebuah tanggung jawab besar tentang bagaimana kita sebagai makhluk yang mendiami bumi ini untuk juga bersinergi dengan alam, kemudian bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjaga alam itu sendiri, supaya alam itu juga bisa memberikan kehidupan kepada, lebih ke pelindung dunia begitu. Bisa seperti itu. Jadi tanggung jawab inilah yang sebenarnya oleh teman-teman yang tergabung di dalam Jagatnata ini memberanikan diri untuk mengambil peran itu, mengambil tanggung jawab itu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri untuk berbagi dengan alam, dan itu tidak sekedar dengan aktivitas-aktivitas sebagaimana komunitas-komunitas pecinta alam yang ada ya, orang naik gunung, camping atau apalah. Tapi bagaimana kita masuk ke dalam satu energi yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam itu sendiri. Saya kira mungkin begitu. Oke, ini masih awal. Baru intro sekitar 2 menit tapi sudah mendalam sekali. Tapi saya mau tanya juga, selain tadi Jagatnata sebagai pelindung bumi yang diangkat dari bahasa Sanskerta begitu ya, sudah berapa lama berdirinya Jagatnata ini? Hampir 6 tahun, nggak? Hampir dari 2019 ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari 2016 sudah cukup panjang nih histori yang terbentuk. Nah, yang menjadi latar belakang kenapa kemudian teman-teman di tengah banyak sekali kesibukan, tapi kemudian berniat sekali untuk membentuk sebuah komunitas yang namanya Jagatnata, dikumpulkan kalau tidak salah dari berbagai latar belakang personil Jagatnata ini ya, dengan background yang berbeda-beda, pekerjaan, kemudian juga ternyata tidak satu wilayah di Bejawa saja, ternyata terpencar ada di mana-mana. Itu bagaimana sejarah pembentukannya? Awalnya itu sebenarnya lahir dari sebuah inisiasi dari orang per orang. Ada Bang Andi Baharudin. Mestinya bersama kita. Ya, mestinya sore hari ini beliau bersama kita, cuman karena
masih ada satu dan lain hal yang harus beliau selesaikan. Episode berikutnya semoga bisa sehingga di bergabung. podcast perdana ini beliau tidak sempat bersama-sama dengan kita. Nah, selain Bang Andi Bahrudin sebagai salah satu inisiator, juga ada inisiator satunya lagi, yaitu Letkol Infanteri Imade Suartawan. Nah, beliau waktu itu menjabat sebagai Dandim 1625 ada. Ya. Hormat Komandan. Dan sekarang puji Tuhan beliau sedang menjalankan tugas negara, dan kita doakan ke depan karir beliau akan terus sehat-sehat terus, semakin baik. Lalu dari inisiasi ini kemudian beliau-beliau ini mulai mengumpulkan teman-teman. Awalnya itu dari teman-teman yang memiliki hobi. Kesamaan hobi. Ya, karena kesamaan hobi tadi, hobi mendaki gunung, hobi camping. Dari situ lahirlah visi tentang kita tidak hanya ada untuk menikmati hobi atau menikmati camping begitu saja, tapi bagaimana perkumpulan ini kemudian bisa memberikan hal positif bagi teman-teman yang tergabung di dalam Jagatnata ataupun kepada masyarakat luas. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana orang-orang yang tergabung di dalam Jagatnata itu kemudian memberikan kontribusi terhadap kelestarian alam. Itu poinnya ada di situ. Berarti tidak hanya pergi naik gunung, camping, menikmati pantai, menikmati apa yang sudah disediakan alam, tapi kemudian mulai resah nih, apa sih yang kita buat untuk alam kita? Dalam perjalanan itu pasti ada keresahan-keresahan ketika kita masuk di hutan, naik gunung, kita camping, kita melihat ada pohon yang sengaja ditebang, atau mata air yang sudah mulai kering. Mata air yang sudah mulai kering. Disitulah keresahan-keresahan itu banjir gara-gara hutan yang digunduli. Teman-teman ini terpanggil untuk bagaimana kita lakukan langkah konkret, kerja-kerja nyata yang kemudian walaupun itu hanya sebagian kecil, tetapi kita sudah berkontribusi gitu terhadap alam ini. Iya, segala sesuatu kan dimulai dari hal-hal kecil, tidak harus menjadi besar. Dan mudah-mudahan kerja-kerja kecil ini kemudian memberikan rasa peduli dan keterpanggilan yang kuat bagi semua orang bahwa alam itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau begitu Jagatnata dari 2016 sampai saat ini sudah berapa jumlah anggota Jagatnata? Nah, sejauh ini anggota kita itu sudah 48 orang. Dan sudah ada kepengurusan sepertinya yang angkatan ketiga ya kepengurusan. Kepengurusan itu sudah terbentuk dan sampai dengan tahun 2025 ini sudah sampai dengan angkatan yang ketiga. Dan memang untuk menjadi anggota Jagatnata perlu sebuah proses yang panjang, karena di dalam Jagatnata ini kan kalau secara struktur, secara organisasi kita memiliki divisi-divisi yang memang membutuhkan sebuah keterampilan. Tidak hanya kita mendaki gunung, tapi butuh juga keterampilan-keterampilan seperti mountaineering, bagaimana kita menggunakan tali temali, peralatan-peralatan mountaineering untuk kita beraktivitas di alam bebas, kemudian navigasi, dan masih banyak lagi divisi-divisi yang ada di Jagatnata untuk mendukung aktivitas-aktivitas kita di alam bebas dan juga kerja-kerja kita yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Sebelumnya kita mau salam hormat nih untuk senior-senior kita yang jadi perintis pendirian Jagatnata. Kita tidak menyebutnya satu persatu, tapi nanti kita masukkan di narasi, nanti bisa langsung dibacakan. Itu juga sebagai persembahan spesial ya. Terima kasih sudah membangun sebuah komunitas yang luar biasa Jagatnata, dan itu jadi kebanggaan kita bersama. Dari 48 keanggotaan ini menyebar kan, ini tidak hanya di Kota Bejawa, semua menyebar, ada di berbagai tempat ini. Di mana saja? Paling jauh di Papua. Sekarang itu ada yang di Papua. Dulu beliau sempat bertugas di Bejawa, dan karena panggilan tugas beliau harus meninggalkan Bejawa dan menjalankan tugasnya di Papua. Gitu. Ada juga yang sudah keluar negeri untuk ambil sekolah lagi ke luar negeri.
gitu. Karena berbagi profesi, Ya, berbagi mudah-mudahan setelah pekerjaan. mereka balik, mereka juga sama-sama membesarkan. Tapi komunikasinya tetap jagat- solid, ya, kalau meskipun komunitas sudah pasti solid, tersebar ya. di mana-mana, komunikasinya tetap solid. Betul sekali. Yang masih ada di Bejawa ini tinggal beberapa, tapi Ya. juga harus tetap solid. Oke, baik. Jagat Nata ini sudah cukup familiar lah di beberapa kegiatan, kemudian juga beberapa agenda pemerintah juga sering diundang begitu. Cuman kita harus menjelaskan juga ke pendengar kita, apakah komunitas ini benar-benar hanya sekumpulan orang-orang yang memang hobi nanjak, naik gunung, summit, dan segala macamnya, atau hobinya camping. Kadang-kadang itu dianggap pekerjaan orang gila ya, karena di mana sebenarnya ada tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang bikin happy, tapi kita lebih memilih untuk menyendiri di hutan, menikmati suara-suara alam, lebih senang berkeringat naik ke gunung. Tetapi apakah memang Jagat Nata segitu-gitu saja? Ataukah ada hal lain yang dikerjakan oleh teman-teman di komunitas ini? Iya, memang kalau kita lihat dari sejarah berdirinya Jagat Nata, kemudian sampai dengan hari ini dari aspek keanggotaan ya, mungkin komunitas yang kalau boleh dibilang ini anggotanya sedikit kalau kita bandingkan dengan komunitas-komunitas pecinta alaman, baik yang ada di NTT ataupun yang ada di luar NTT. Nah, memang sedikitnya jumlah anggota ini bukan karena rasa tertarik orang untuk masuk ke Jagat Nata itu yang atau eksklusif sedikit. mungkin? Tidak eksklusif juga. Okay. Tapi soal apa yang saya bilang tadi, soal menyematkan nama Jagat Nata sebagai sebuah nama komunitas, tentunya ada tanggung jawab. Nah, kita tentunya tanggung jawab ini menjadi boleh sesuatu sambil ngopi-ngopi hal yang, kita, ya, karena Bejawa dingin. satu hal yang juga menjadi bukan beban ya, saya kira memikul suatu tanggung jawab besar. Tentunya yang paling pertama itu adalah soal keterpanggilan. Oke. Iya, soal keterpanggilan. Berarti ada seleksi alam di ya, situ. Dari keterpanggilan itulah kemudian di dalamnya ada seleksi alam. Jadi ya memang kita betul-betul teman-teman yang ingin bergabung di dalam Jagat Nata itu dia melalui proses itu secara alamiah. Secara alamiah, bagaimana ketika kita ada di gunung, kita ada di hutan, di situ secara psikologi mereka terbentuk sendiri, karakternya, mentalnya, dan akhirnya juga akan berpengaruh terhadap kerja-kerja di organisasi. Tapi bahwa Jagat Nata punya ekspektasi tentang kebesaran sebuah komunitas, kebesaran sebuah organisasi yang memiliki anggota yang banyak, kemudian berkontribusi secara langsung terhadap visi dan misi yang ada di Jagat Nata. Saya kira itu menjadi ekspektasi yang harus karena kita memiliki tanggung jawab itu untuk bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam, dan tugas kita adalah menjaga. Tapi kita tidak menutup, artinya kita membuka ruang seluas-luasnya siapapun yang mau bergabung bersama teman-teman komunitas. Cuman dengan catatan kalau sekedar hanya untuk FOMO, ikut-ikutan, trending dan lain sebagainya, apalagi kayaknya itu bukan tempatnya kita gitu. Ya, apalagi sekarang ini kan orang lagi semacam FOMO. Nah, orang itu mau naik gunung tanpa dibekali oleh pengetahuan tentang itu jadi catatan. pendakian seperti apa, masih masif itu bahkan. Ini juga soal kan. Kita bersyukur bahwa sejauh ini belum ada kejadian-kejadian luar Jangan biasa. sampai ada. Ya, dan Tetapi kita kan berharap pencegahan itu tidak terjadi. Tetapi ini menjadi poin penting bahwa kegiatan di alam bebas itu mesti dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup. Sehingga ketika kita menghadapi sebuah persoalan di alam bebas, di gunung, di hutan, atau dimanapun itu, kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk kemudian kita bisa menyelesaikan atau melewati tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saya kira seperti itu. Dan itu kita rangkum semua di dalam Jagat Nata, dalam pendidikan dan latihannya, dalam materi-materi pembekalan yang akan kita bagikan. Jadi kita tidak mengajarkan gitu. Jadi kita akan berbagi kepada teman-teman yang memang ingin bergabung menjadi anggota Jagat Nata. Oke. Van, kita tadi terputus tentang agenda-agenda yang sudah dilakukan teman-teman di Jagat Nata itu. Ya. Apa-apa saja. Selain memang kita juga rutinitas yang memang menjadi hobi seperti naik gunung, membawa tamu atau ini ke tempat-tempat tertentu. Ya. Tapi agenda lain selain itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama hampir kurang lebih 6 tahun ini. Ya.
Baik, kalau tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Jagatnata itu yang pertama, seingat saya itu tahun 2019 itu awal Jagatnata melakukan sebuah ekspedisi. Ekspedisi itu pendakian Gunung Inirie, tetapi ekspedisi itu tidak melalui jalur pendakian pada umumnya yang ada di atau jalur konvensional yang ada di Watu Meze. Oke. Pada saat itu Berarti menciptakan senior kita yang ada di Jagatnata coba membuat jalur baru dari 0 MDPL. Jadi biasanya pendakian gunung di Indonesia itu orang mulai dari starting atau trek awal pendakian itu orang mulai dari ada yang dari 1100, Betul. ada yang dari 1400, bahkan ada yang sudah mulai di 1600 gitu. Tidak banyak gunung di Indonesia yang mulai didaki itu dari titik nol. Titik nol Iya. MDPL, dan ekspedisi itu kemudian sukses dilakukan oleh teman-teman Jagatnata untuk Berarti melewati jalur mana kalau di pendakian jalur Inirie, baru yang itu dari jalur selatan. Jalur selatan. Dari pesisir pantai Kelitei, oke. ya, menuju ke puncak Inirie dengan waktu, kalau tidak salah itu waktu itu 3 hari 2 malam. Jadi teman-teman harus ngecamp dulu di membuka jalur gitu, karena jalurnya belum ada, harus buat pemetaan dulu jalurnya, kemudian menetapkan dulu titik-titik alur pendakiannya, baru kemudian teman-teman melakukan ekspedisi. Dan ekspedisi itu tidak hanya sekedar ekspedisi biasa, tetapi di dalamnya juga ada beberapa hal penting yang menjadi catatan di dalam sejarahnya Jagatnata, yaitu ada beberapa kawasan yang kita proteksi. Yang kita proteksi adanya beberapa vegetasi yang memang perlu dilindungi gitu. Yang perlu dilindungi. Kemudian ada beberapa hutan yang masih terjaga dengan baik. Kemudian hutan itu berfungsi sebagai rumah bagi satwa liar. Dan yang terakhir itu adalah dalam ekspedisi itu juga teman-teman kemudian membuat tugu triangulasi di puncak gunung Inirie. Yang sampai sekarang masih ada? Yang sampai sekarang masih berdiri 2.245 mdpl itu. Itu merupakan hasil perhitungan teman-teman dari ekspedisi jalur Wirasakti. Ya, dari 0 mdpl sampai ke yang dilepas oleh puncak Gubernur gunung Inirie, yang pada saat itu dilepas oleh Gubernur Victor NTT, Leskodat. Bapak Victor Leskodat. Oke, berarti jalur yang tidak ramai ini, yang di apa namanya, istilahnya diciptakan lah oleh teman-teman, dibukalah oleh teman-teman Jagatnata sampai saat ini, kayaknya cukup ekstrim kalau tadi bilang sampai berapa hari? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Selain camp, karena memang ada kebutuhan untuk melihat ekosistem habitat di sana yang mungkin masih ada, dan mudah-mudahan tidak rusak ya kalau jalur itu dibuka, tapi memang harus cukup berhati-hati karena jalur itu juga memang cukup ekstrim. Jalur itu memang kita dari teman-teman di Jagatnata itu memang sengaja untuk tidak membuat jalur itu menjadi jalur konvensional atau jalur yang bisa didaki oleh pendaki-pendaki secara umum gitu. Karena memang pertimbangan yang pertama tadi itu soal nama gitu. Jagatnata artinya kita menjaga dunia, menjaga alam. Artinya ada beberapa hal penting yang harus kita jaga di sana. Salah satu tadi yang saya bilang itu adalah beberapa vegetasi yang memang perlu untuk dilindungi. Dan kita bayangkan kalau ini menjadi jalur konvensional, orang datang naik gunung hanya karena ikut-ikutan tren dan lain sebagainya, terus mereka tidak memahami tentang keanekaragaman hayati ini, kemudian itu berpotensi untuk menjadi kerusakan gitu. Dan sayang kan kalau tumbuhan ini sudah tumbuh dengan proses yang begitu panjang, mulai dari suksesi yang terjadi secara alamiah, kemudian dia berusaha tumbuh di kontur yang secara geografisnya juga sulit untuk dia tumbuh, dan ketika dia tumbuh dan kemudian rusak hanya karena jejak kaki dari para pendaki itu kan sangat kita berharap sih jalur-jalur itu tidak masif dilewati ya, bukan karena kita pelit dalam tanda kutip, tapi memang ada habitat yang harus dilindungi di Inirie yang begitu luas dan begitu jadi ikon kebanggaan orang Ngada, tapi jangan sampai dirusak oleh orang Ngada itu sendiri kan. Lalu dalam ekspedisi tadi kita baru bicara ekspedisi yang pertama, kemudian Inirie sendiri, Gunung Inirie sendiri ya, kalau ada banyak referensi yang kalau kita bicara tentang Gunung Inirie itu kan kita banyak menemukan cerita tentang ibu yang cantik, ibu yang melindungi, tapi sesungguhnya
di Inirie itu Gunung Inirie sendiri itu dalam catatan yang dimiliki oleh Jagatnata itu adalah salah satu gunung yang memiliki fungsi geografis dan itu sangat strategis. Nah, kita tahu bahwa Flores itu adalah pulau yang paling dekat dengan simpul megatrust dulu gitu secara kan. Iya lengkap. sih. Saya tidak mau ini di-spill karena kita harus membahas Inirie ini secara khusus di episode berikutnya yang pasti ya, karena cerita tentang Inirie ini luar biasa dahsyat yang harus digali dan kemudian cerita ini harus diwariskan secara baik. Karena luar biasa, merinding kalau bicara tentang Inirie. Makanya harus ada edisi khusus kita bicara tentang Inirie. Sekarang kita beranjak setelah ekspedisi Wirasakti. Apa lagi yang dilakukan teman-teman Jagatnata? Sebenarnya ada beberapa ekspedisi ya yang sudah juga dilakukan oleh teman-teman di Jagatnata. Termasuk bagaimana teman-teman melakukan ekspedisi di beberapa pegunungan yang ada di Kabupaten Ngada. Salah satunya itu adalah pegunungan Ngada dan pegunungan Inelika. Ya, di sana teman-teman Jagatnata juga sudah banyak melakukan kajian dan ekspedisi ke sana. Tapi tentunya ini perlu ada yang kita belum bisa buka sekarang ya, karena data itu mesti dirampung dulu secara ini baru kita bicara lebih banyak. Tapi yang jelas bahwa aktivitas di alam bebas itu bagi Jagatnata tidak sekedar berpetualang, tetapi bagaimana di sana kita menemukan ilmu pengetahuan dan mencari. Ekspedisi ke Inelika. Ini kan gunung yang tidak familiar nih, tidak terlalu tren lah di kalangan para pendaki atau mereka yang memang hobi untuk naik gunung. Tetapi kemudian ketika ada konsentrasi dari teman-teman Jagatnata ke Inelika, ada sesuatu yang dipelajari di sana. Semenarik itukah Inelika ketika masuk dalam kan agenda penjelajahan? Yang pasti itu ada persoalan ketika konflik ekonomi terjadi di masyarakat, ada ekspansi yang begitu luar biasa gitu. Petani kemudian masuk ke dalam kawasan hutan untuk melakukan ekspansi ekonomi. Di sana mereka menanam kopi, tapi di sana mestinya ada sebuah kawasan gitu yang harus kita lindungi. Ada hutan primer, ada hutan yang tumbuh secara alamiah, kemudian itu menjalankan fungsinya secara alamiah, tidak hanya sebagai kanopi, tetapi bagaimana menjaga siklus hujan gitu kan, siklus hidrologi bisa terjadi, suksesi kabut bisa terjadi, dan kemudian Bejawa atau Kabupaten Ngada dikenal sebagai kota kabut gitu kan, kota hujan gitu. Tapi siklus-siklus inilah yang kemudian hari ini mulai perlahan-lahan rusak karena ekspansi gitu. Ekspansi, kita tidak memiliki batasan antara zona perkebunan dan zona hutan. Kita tahu bahwa di hutan itu adalah keseimbangan yang harus kita jaga kan. Nah, ini kan kita sayangkan. Tetapi inilah ekspedisi yang kita gali, yang kita temukan di lapangan, dan kita berharap bahwa untuk mengusir orang atau masyarakat atau petani dari sebuah kawasan hutan itu kan adalah pekerjaan yang tidak mungkin, karena mereka juga menggantungkan hidup mereka ke sana. Tetapi edukasi dan bagaimana kita memberikan sebuah pengetahuan terhadap mereka itu menjadi penting agar antara ekonomi dan keseimbangan alam tadi dan ekosistem tadi bisa berdampingan gitu. Berarti ditarik kesimpulan ekspedisi ini menjadi sangat penting karena teman-teman Jagatnata tidak hanya menjelajah hutan belantara, tetapi kemudian menemukan bahwa di dalam ekspedisi di Gunung Inelika ini ada banyak hal yang ditemukan, tetapi juga ada banyak persoalan yang juga ditemukan. Dan itu masih dikaji oleh teman-teman dan belum bisa kita sampaikan publik secara terperinci ya. Mungkin kalau sudah siap, kita akan punya banyak sekali cerita menarik. Termasuk saya juga cukup penasaran dengan cerita ekspedisi ini. Karena bagi saya belum banyak kajian soal Gunung Inelika dan seluruh habitat yang ada di situ. Kemudian apa lagi, Van? Kita kembali lagi ke jejak dan hal-hal yang sudah dikerjakan teman-teman Jagatnata. Jagatnata itu masih punya satu mimpi, yaitu ekspedisi Flores itu dari utara ke selatan. Kenapa ekspedisi ini menjadi penting bagi Jagatnata? Karena ya kita tahu di Flores ini kan ada begitu banyak peradaban yang sudah terjadi dari masa lampau, baik itu peradaban geologi, baik itu peradaban vulkanologi, ataupun peradaban manusia itu sendiri yang kemudian berkembang menjadi peradaban dan itu saling terkait. Ya, dia pasti akan saling terhubungan ada di situ. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi Jagatnata, dan mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun ke depan
Jagatnatha bisa kemudian melakukan ekspedisi ini, kemudian mendapatkan banyak pengetahuan dari ekspedisi yang sudah kita rencanakan itu. Dan tentunya pasti sangat menarik ekspedisi itu. Oke, baik. Saya juga tertarik dengan sebuah cerita ketika teman-teman melakukan survei di beberapa wilayah hutan yang ada di Kota Bejawa, di luar Kota Bejawa kalau tidak salah. Itu ada beberapa catatan tentang bagaimana kondisi mata air. Itu juga bagian dari kerja-kerja yang sudah dilakukan teman-teman Jagatnatha ya, meskipun memang harus lebih terkonsentrasi lagi untuk menggali bahwa ternyata beberapa mata air kita juga cukup terancam karena kondisi alam kita yang sudah berubah. Itu bagaimana, Ovan? Iya, sebenarnya itu lahir dari sebuah keterpanggilan ya, teman-teman. Berapa hari nggak Kem? Jagatnatha. Penjelajahan 1 minggu? Biasanya kalau jalan-jalan di hutan itu 1-2 hari itu apa ya nama itu anggota liburan. penjelajahnya ada di sini. Itu liburan. Tapi kita menginginkan bahwa hidup ini kan mesti berkelanjutan. Kita tidak bisa ego tentang kita yang sudah mendapatkan kesempatan untuk hidup hari ini, menikmati air hari ini, menikmati hutan hari ini, tetapi kita perlu memikirkan tentang bagaimana generasi di 50 tahun ke depan gitu kan. Nah, ini soalnya ketika eksistensi air dengan hutan tidak dijaga dengan baik gitu kan, daya dukungnya tidak mencukupi untuk eksistensi air, dan kemudian air itu bisa bermanfaat bagi kehidupan baik manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini juga soal gitu. Ini juga soal yang harus perlu kita lakukan untuk menjaga ini. Gitu. Air juga ini tidak hanya untuk kehidupan manusia, tapi bagaimana dia menjaga sebuah siklus iklim itu bisa berjalan dengan normal, ya kan? Sehingga air boleh mengalir dari hulu sampai ke hilir, kemudian sampai di laut. Dari proses penguapan air laut itu dia boleh jadi lagi uap air itu tidak naik ke atmosfer, tapi kembali ditangkap oleh pohon-pohon, kemudian dia resap lagi. Saya potong, Ovan. Dari hasil penjelajahan teman-teman sebelumnya, ada Ale, kemudian ada Ebi, dan beberapa teman yang menjelajah bersama Ovan selama kurang lebih, kalau tidak saya ikuti hampir 1 minggu itu hidup di hutan. Saya juga mungkin yang lain ingin mengetahui seperti apa sih kondisi hutan kita, masih baik-baik saja kah? Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan suplai air, karena itu jadi kebutuhan dasar itu. Kalau kita tidak memberi perhatian hari ini, apa kabar begitu generasi yang akan datang? Apakah masih baik-baik saja, Ovan? Kalau secara teman-teman melihat di sana. Kalau kondisi hutan kita yang berdampak pada eksistensi air, bukan untuk menakut-nakuti orang ya, atau memberikan sebuah propaganda yang terlalu berlebihan. Tapi saya kira kondisi hutan kita itu sudah sangat memprihatinkan. Ada beberapa penyebab sih yang saya berani mengatakan bahwa hutan kita itu sangat memprihatinkan. Karena yang pertama itu adalah yang saya bilang tadi, soal ekspansi lahan ke dalam kawasan hutan gitu. Ada alih fungsi. Memang di Kabupaten Ngada khususnya ya, kita tidak menemukan pembalakan liar atau penebangan pohon secara masif oleh masyarakat. Itu untuk tidak terjadi dalam jumlah besar. Terjadi. Mudah-mudahan jangan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi alih fungsi lahan yang mestinya menjadi kawasan hutan, yang mestinya zonasi ini mestinya menjadi kanopi untuk menangkap uap air, menangkap awan, kabut dan lain sebagainya, yang kemudian itu berubah menjadi embun, kemudian dia menetes ke dalam tanah gitu kan. Ini soalnya yang paling masif itu ada di situ, soal ekspansi tadi. Alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi lahan perkebunan gitu. Berdampak itu ya sangat berdampak. Lalu persoalan lain itu adalah reboisasi ya. Kita lihat reboisasi yang dilakukan di daerah ini pertama sudah cukup baik, sangat baik lah. Ada banyak komunitas, ada banyak orang yang kemudian mereka punya kepedulian untuk menanam ya. Tetapi kita perlu menentukan bahwa kita tidak asal menanam gitu. Di hutan ini kan ada hutan yang memang perlu dibiarkan secara alami
dia melakukan suksesinya sendiri gitu, sehingga dari lumut dia berubah menjadi semak belukar gitu, kemudian tumbuh menjadi pohon secara alamiah gitu kan, lalu dia tumbuh dan menjalankan fungsi pengabdiannya. Tapi ada wilayah-wilayah yang perlu juga diintervensi, diintervensi butuh campur tangan. Diintervensi oleh manusia dengan reboisasi, dan ini yang mesti kita perlu berbagi ya. Saya kira boleh dibilang ini berbagi, bahwa ada zona-zona yang jangan sampai di mata air kita justru datang dengan pohon yang pohon produksi misalnya, sehingga eksistensi air itu justru malah terganggu. Itu kan mesti ada pengukuran yang secara metodologinya harus diukur dengan berapa jarak dari mata air, sehingga ya air itu sendiri bisa dipertahankan atau dalam radius tertentu gitu. Oh, ini zonasi ini perlu kita lakukan reboisasi atau rehabilitasi misalnya. Kalaupun harus dilakukan rehabilitasi, ya rehabilitasi. Tetapi tidak pada titik-titik yang kemudian bisa menimbulkan eksistensi air itu justru malah berkurang gitu. Nah, ini yang saya bilang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bahwa kondisi kita ya sangat memprihatinkan. Tapi memang kita harus sebenarnya harus takut sejak dini kan, karena ketika kita takut sejak dini, pencegahan itu kan ada. Betul. Makanya penting sekali untuk kolaborasi. Kalau komunitas pecinta alam misalnya Jagatnata bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kita punya LTC, kita punya teman-teman Puge Vigo, kemudian di kehutanan. Kalau misalnya suatu saat kita membangun sebuah kesepakatan untuk bisa melakukan pembenahan dalam tanda kutip untuk bagaimana mengembalikan hutan kita sehingga ketakutan kita itu bisa diminimalisir, itu akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa podcast bersama teman-teman, kita kolaps lah dengan LTC, dengan Puge Vigo, dengan teman-teman di kehutanan, dengan elemen lainnya yang bisa memberikan kontribusi untuk alam ngada. Oke, kita kembali ke laptop nih. Selain itu, ekspedisi yang sudah dilakukan teman-teman, baik itu di Bajawa, di Inelika, di Wolomeze, apalagi nih, Van, yang sudah dilakukan teman-teman Jagatnata? Jagatnata tadi tidak hanya ekspedisi alam bebas ya, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang juga bukan dilakukan oleh Jagatnata, tapi bekerja sama sebenarnya. Lebih banyak itu kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dan kita juga pernah melakukan kegiatan LKTD di beberapa sekolah. Kemudian pernah juga Jagatnata itu melakukan pendampingan terhadap pembentukan atau mahasiswa pecinta alam di Stiper Flores Bajawa. Ya, betul. Dan cuman mungkin karena teman-teman karena dari aspek waktu dan kewenangan kita ini adalah sebuah komunitas yang tidak memiliki ruang yang lebih di kampus, sehingga mungkin keberadaan mahasiswa pecinta alam itu belum terlalu eksis gitu kan. Tetapi itu bagian dari kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Jagatnata. Dan selain itu juga pada saat festival pariwisata ya kalau tidak salah itu di Kabupaten Ngada itu Jagatnata pernah Festival Wolobobo pernah diberi tanggung jawab peran untuk membuat jalur trekking di Wolobobo sehingga festival itu boleh berjalan dengan baik, dan kita juga melakukan penanaman di beberapa titik ya. Penanaman waktu itu ada Bang Ale dan teman-teman, Bang Kak Uyun dan beberapa teman di Jagatnata itu melakukan penanaman pohon di Wolobobo. Gitu. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh. Mungkin ada yang dilewatkan ya, kalau misalnya suhu kita, Bang Andi, ada benar. Pasti ada banyak hal yang disampaikan. Tapi mungkin di episode berikutnya masih akan ditambahkan beberapa ekspedisi, karena teman-teman yang ada di sini juga punya beberapa catatan tentang agenda-agenda yang sudah dilakukan oleh Jagatnata. Dan di 6 tahun perjalanan Jagatnata memang kita belum memberikan kontribusi banyak ya, belum sama sekali. Tetapi kita berusaha jadi pemantik sebenarnya ya, jadi pemantik. Karena kemarin di LKTD Semansa Bajawa, meskipun dengan deadline yang sangat mepet, di celah-celah itu kita juga memberikan semacam
brainwash kepada adik-adik bahwa jangan pernah melupakan bagaimana harus terus Betul mencintai sekali. alam. Ya. Oke, baik. Apalagi ya, saya ingin bertanya, mestinya ada suhunya di sini, jadi tapi kita terbatas, tapi tidak apa-apa. Oke, baik. Keanggotaan Jagatnata sudah 48 dan bagaimana mengorganisir teman-teman yang sudah di berbagai tempat, kemudian bagaimana menjalankan roda organisasi ini meskipun hanya dengan tidak banyak orang yang berada di tempat ini, dengan kesibukan masing-masing, bagaimana eksistensi Jagatnata ini harus tetap terjaga. Iya. Jadi memang untuk menjaga eksistensi dari Jagatnata itu sebenarnya sebuah pekerjaan yang paling sulit ya. Ya. Karena memang anggotanya ini menyebar tidak hanya berdomisili di Jawa ya, ada yang di Flores, di Ende, di Maumere, Ya. di Manggarai, bahkan ada yang di luar dari NTT. Iya, betul. Tapi Jagatnata selalu punya filosofi yang kuat ya, bahwa kita ada karena Jagatnata, gitu. Sehingga kemudian inilah yang membentuk sebuah ikatan emosional di antara anggota, sehingga kita selalu menganggap bahwa Jagatnata itu adalah rumah kita. Jadi kita tidak menjadikan salah satu orang atau pengurus yang sedang menjalankan masa kepengurusan itu sebagai kiblat dari organisasi ini ya. Nah, itu tidak terjadi di Jagatnata, sehingga ketika Jagatnata ingin melakukan kegiatan-kegiatan hanya dalam suatu ruang diskusi di dalam grup WhatsApp gitu, segalanya bisa terkoordinasi dengan baik. Usul saran dari para senior, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang kita yang tinggal di daerah ya, tidak sempat mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, kita mendapatkan support itu. Jadi teman-teman itu seperti mendapatkan roh, jadi seperti mendapatkan roh baru dari energi-energi yang diberikan oleh senior-senior, dari teman-teman. Dan satu lagi yang saya tidak boleh lupa, bahwa di dalam basecamp Jagatnata ini gitu, kita ada ibu rumah tangga, ibu negara kita itu Mama Ita Manatapi. Terima kasih banyak. Kenapa? Selalu jadi penjaga. Ya, tidak semua orang mau merelakan rumahnya, tempatnya untuk jadi rumah berkumpul. Makanya rumah kita orang-orang sangat berterima kasih karena ada base camp yang sudah disiapkan jadi secret. Nah, bicara tentang secret ini. Ini secret yang ukurannya ya lumayan inilah. Cukup nyaman, sangat nyaman untuk kita semuanya anggota Jagatnata kalau berkumpul. Tetapi ternyata secret ini juga, dengan secret ini ternyata kita punya banyak relasi dari segala penjuru. Betul. Kemudian nama Jagatnata tidak hanya hidup di Bejawa, tetapi juga Jagatnata ini dibawa kemana-mana. Cerita tentang Jagatnata, pertemanan, ikatan emosional. Sampai kemudian beberapa teman kita yang nyasar di Denpasar, mereka tidak akan kesulitan ya namanya cari tempat tidur, sekedar ngopi atau cari makan. Karena ketika menyebut nama Jagatnata atau kita menyebut Bang Andi misalnya sebagai ini, itu akan sangat dengan mudah mendapatkan bala bantuan. Bukan begitu, Lung? Benar kan? Boleh tepuk tangan, Lung, kalau Anda tidak pernah tersesat ketika membawa nama Jagatnata. Kalau mau dibilang itu apa ya? Sesuatu yang unik dari Jagatnata atau sesuatu yang spesial mungkin ya. Kalau saya boleh bilang itu sesuatu yang spesial dari Jagatnata. Karena kan begini, waktu tahun 2019 ya, ketika terjadi pandemi COVID gitu kan, ada semacam sebuah siklus baru gitu. Orang kemudian mulai bepergian kemana-mana setelah pasca pandemi ya. Kita tahu bahwa pasca pandemi itu mulai rame orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain-lain, atau yang sering dikenal dengan backpacker gitu kan, bepergian. Jadi orang seperti kembali ke zaman purba ya, nomaden dari satu tempat. Dan Jagatnata itu menjadi salah satu rumah ketika para penjelajah, para petualang, para backpacker itu mereka kemudian tiba di Kabupaten Ngada atau tiba di Kota Bejawa. Sudah tahu harus kemana. Mereka sudah tahu bahwa mereka punya rumah. Mereka punya rumah, gitu. Mereka punya rumah di Jagatnata, beralaskan karpet, beralaskan matraks, dan itu kita tidur bareng, kita makan bareng, cerita, gitu. Berbagi cerita. Kita cerita, dan disitulah saya boleh bilang itu adalah kebanggaan bagi Jagatnata, bisa menerima orang dari mana saja, dan Jagatnata menjadi miniatur Indonesia
Betul. gitu. Jadi teman-teman di Jagatnata itu wawasannya kemudian bertambah dari waktu ke waktu. Kita Betul. kemudian bisa mengenal Papua, kita bisa mengenal Sulawesi, kita bisa mengenal Sumatera, kita bisa mengenal Jawa, dan bahkan kita bisa mengenal Bahkan belahan kita punya dunia relasi lain yang khusus ada dengan teman-teman luar di negeri di suku Baduy kan. Ya, Itu relasi yang termasuk- susah, istimewa itu relasi. Gitu. Itu adalah sebuah anugerah ya. Saya boleh bilang itu anugerah dari rumah yang sederhana ini, base camp Jagatnata. Boleh di-spill teman-teman dari mana saja yang sudah sampai ke sini menginap, ada yang Waduh, berhari-hari, ada yang berminggu-minggu. Kalau mau diingat, ada yang berbulan-bulan. Bang, kita punya tamu sekarang satu ini. persatu saya pikir tidak bisa Banyak diingat ya teman-teman karena UGM. Siapa lagi kalau boleh ditambahkan terlalu teman-teman? banyak ya. Silahkan bersuara, tidak apa-apa. Tapi yang saya paling ingat itu Niken. Yang saya paling ingat Yudi. Oh iya, si Yudi itu. Oh ya, Yudi, salah satu- Erik. Erik Bayemi. Erik Ya. Bayemi sekarang. Halo Erik, lagi Erik bertualang itu di kalau Flores Timur kalau tidak salah. Dia sempat kurang lebih Papua. 8 bulan ya dia tinggal Iya. di Jagatnata, dia keliling Indonesia. Kemudian Yudi Tarigan, itu salah satu backpacker juga, dia nebeng keliling Indonesia. Ada yang pasangan suami istri itu? Ya, Aji dan istrinya Laila. Gitu. Sekarang mereka lagi di Rasanya Thailand. banyak sekali yang karena mereka juga meninggalkan Dan catatan-catatan. tidak hanya teman-teman backpacker ya, tapi beberapa teman-teman mahasiswa juga dari beberapa Ya. sivitas akademika Benar. gitu, dari lebih-lebih dari UGM. Ada beberapa mapala dari UGM, kalau mereka berkegiatan di Flores atau Pasti di sudah Jawa, direkomendasikan pasti mereka, seniornya ke sini. Seniornya pasti merekomendasikan Jagatnata. Karena sebagai relasi salah yang satunya sudah- itu ada Palapsi, mapalanya UGM itu ada Palapsi, kemudian ada Mapagama. Ya betul. Kemudian ada kemarin terakhir itu teman-teman dari mapala geologinya UGM. UGM, ya, betul. Nah, itu juga kita sama-sama di Mereka bahkan mendapat suplai data Ya, tentang di Inirie Jagatnata. dari Jagatnata kan. Iya. Selain teman-teman dalam wilayah Nusantara, ada beberapa teman-teman yang ekspedisi itu juga sempat di sini kan? Iya. Banyak sih, termasuk teman-teman yang juga melakukan perjalanan-perjalanan dalam kepentingan untuk melakukan kajian penelitian, yang juga mampir ke Iya. Jagatnata gitu. Jadi yang pastinya bahwa Jagatnata itu adalah rumah bagi semua orang, rumah bagi para petualang, dan kita apa adanya gitu. Dan teman-teman juga tahu mereka kesini, mereka tidak seperti dilayani di hotel-hotel atau di penginapan-penginapan ya. Di sini mereka bisa lebih leluasa, dan mereka menganggap juga bahwa mereka sedang berada di rumahnya di rumah mereka gitu, sendiri. Ya, selain teman-teman backpacker petualang dari Nusantara, mancanegara juga ada, karena ada beberapa bukan tamu ya, teman-teman kita dari Eropa. Iya. Di Jagatnata itu yang paling repot itu satu, kalau ada petualang atau orang-orang dari luar negeri. Gitu. Karena kita kesulitan Karena bahasa. kita begitu. keterbatasan bahasa. Biasanya itu kalau ada Om Uyunabu, ada Pak Ketum. Pak Ketum itu. Kalau ada Ale, Bisa, Bu, Ale, bisa lah, itu bisa. komunikasinya lancar. Tapi Bagus kalau mereka sekali. sudah hilang, itu kita pakai Berarti, bahasa isyarat. oh, pakai bahasa. Semua pakai Google bahasa isyarat. Translate. Tapi kalau lu bisa bahasa Cina, boleh. Ya. Karena dia cukup mahir di situ. Oke, baik. Menarik sekali cerita tentang Jagatnata, pembentukannya, kemudian kepengurusannya. Saat ini kepengurusannya dipegang oleh siapa, Van? Ya, kalau kepengurusan itu Dari angkatan pertama? Jagatnata ini masa periodisasinya itu adalah 2 tahun. 2 tahun, oke. Dan setiap 2 tahun itu kita kemudian melakukan musyawarah anggota untuk memilih pengurus yang baru. Dan saat ini pengurus saat ini sedang dijalankan oleh ketuanya itu Bang Uyun. Cuman hari ini di podcast perdana ini beliau Masih sibuk. berhalangan, tidak sempat hadir. Lalu bersama dengan Jonathan Sitanggang dan juga Richard, Bang Ale, mereka yang mengendalikan kepengurusan di periode 2024-2026. Dan puji Tuhan dari kepengurusan ini Jagatnata masih eksis, dan kita semua berharap bahwa Jagatnata akan tetap eksis. Amin. Sampai selama dunia ini adalah. Oke, Gitu. amin. Oke, baik.
Iya, saya juga mau mengingatkan teman-teman yang menonton podcast ini, buat teman-teman backpacker, teman-teman yang mau datang ke Flores, mau menikmati Inirie, Abolobo, mau ke Egon, atau mau ke Gunung Meja, atau mau explore hutan-hutan belantara yang ada di Iya, iya, Ngada. iya. Anda punya rumah di sini, Anda punya Betul, secret betul. base camp Jagatnata, Anda punya saudara-saudara di sini yang siap menunggu, jadi tidak perlu takut Iya. kalau Anda harus menyewa hotel, Anda butuh budget besar, datang saja ke sini. Kami menerima semuanya dengan lapang dada. Iya, Begitu. tadi saya lupa bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Jagatnata itu sebenarnya Sudah Jagatnata sudah pernah didokumentasikan. melahirkan, sudah pernah mendokumentasikan atau mengarsipkan semua kegiatan-kegiatan Jagatnata itu dalam majalah. Iya, sebuah majalah. Jagatnata ini, dan mudah-mudahan ke depan Jagatnata ini bisa majalah ini bisa lahir lagi dan kemudian bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Iya. Jagatnata. Dan seluruh agenda Jagatnata Ya, yang sudah kita dilakukan akan, itu bisa diupdate di Instagram. Nanti, ya, di Instagram Jagatnata ya? Jagatnata Official. Jagatnata Official bisa diupdate, Instagram, termasuk ya. juga. Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang karena banyak yang mau bergabung, tetapi di 1 tahun ini kita belum membuka ini seperti apa rencananya, karena kita juga harus update. Banyak sekali yang mau bergabung Betul. untuk masuk ke dalam keanggotaan Jagatnata. Ini persiapannya seperti apa? Ya, berkaitan dengan recruitment ya. Itu tadi kan yang saya bilang tadi kan, bahwa untuk menjadi anggota Jagatnata itu tidak seperti organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang lain ya. Di Jagatnata ini tentunya sebuah seleksi alam gitu menjadi sangat penting gitu, sehingga dalam proses recruitment juga kita memang terbuka gitu. Tetapi proses lanjutannya itu adalah bagaimana teman-teman yang ingin bergabung itu kemudian kita di sini kita akan berbagi tentang beberapa pengetahuan gitu. Karena apa? Betul. Memang ini menjadi bagian yang sangat penting karena hampir 80% aktivitas atau kegiatan-kegiatan di Jagatnata itu berhubungan dengan alam bebas. Iya. Gitu. Betul. Makanya kita perlu melakukan recruitment secara ya kalau mau dibilang ya harus teliti, harus lebih hati-hati karena kita tidak mau kemudian setelah orang itu sudah bergabung gitu, orangnya kaget, mereka kaget kan, wah ternyata di Jagatnata itu tidak hanya naik gunung, tidak hanya masuk hutan, tapi kita harus memahami bagaimana mountaineering, bagaimana Iya. navigasi, bagaimana konservasi, semualah itu yang tapi Dan di Jakarta prioritas naik kita. gunungnya itu juga ribet ya. Iya Karena sih. kita tetap memprioritaskan safety, kita SOP-nya menjadi SOP-nya, standar yang penting. Ya. Tetapi itu juga sebenarnya edukasi ya. Ya. Karena kita tidak sekedar menikmati alam, tidak sekedar kemudian menampilkan diri dalam media sosial, tetapi kita tidak berkontribusi atau bahkan tidak memperhatikan keselamatan kita sendiri. Itu bagian dari edukasi sebenarnya. Nah, itu yang diterapkan di Jagatnata. Kita tidak sekedar euforia, menikmati naik gunung dan lain sebagainya, tetapi ada standar edukasi dan juga ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan untuk alam. Oke, masih banyak sebenarnya yang mau kita ceritakan tentang Jagatnata, tetapi kita simpan dulu untuk episode berikutnya. Kita punya mimpi nanti bukan punya mimpi, kita berharap nanti kita bisa membedah tentang spesial tentang Gunung Inirie, kemudian spesial tentang penjelajahan di Inilika dan juga Wolomeze, juga hal-hal lain yang mungkin saja belum banyak diketahui publik, bukan karena kita sok tahu atau bagaimana, tetapi kita ingin saling sharing, berbagi buat teman-teman komunitas yang mungkin saja mau collab tadi kata Ovan, mau collab, mau berbagi, mau sharing, silahkan. Sekretariat Jagatnata terbuka untuk semuanya. Dan agenda untuk teman-teman yang mau bergabung, apakah nanti akan dilakukan di tahun, karena ini sudah di akhir tahun. Kalau berkaitan dengan agenda itu, saya kira teman-teman yang di kepengurusan ya, terutama di bagian di divisi kaderisasi pasti sudah mempersiapkan itu, dan nantinya kita tinggal menunggu teman-teman akan melakukan rilis kapan kita akan melakukan recruitment itu. Dan pastinya kalau teman-teman di bagian keanggotaan sudah melakukan rilis, tentunya kolaborasi dari semua anggota Jagatnata untuk menyukseskan agenda itu pasti akan berjalan dengan
dengan baik lah. Oke, buat yang bertanya-tanya ingin bergabung bersama komunitas Jagat Nata, nanti akan kita publish ya di Jagat Nata Official di Instagram. Pasti akan kita informasikan bagaimana tahapan untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Kita masih sedang mempersiapkan ke arah itu. Mudah-mudahan di 2026 kita punya anggota baru. Ya, kita sudah sampai di penghujung, Ovan, karena kita harus menyimpan nih untuk episode-episode lainnya. Iya, Kita juga berharap bisa mendatangkan para perintis. Betul. Sekarang mereka juga punya Mereka kisah punya lain kontribusi yang dari besar. lahirnya Jagat Nata ini. Oke, sebelum closing, Evan, bisa titip pesan untuk teman-teman, untuk masyarakat, untuk pendengar kita. Waduh. Simpel saja tentang ngada, tentang alam ngada, karena saya tahu Ovan cukup banyak berkeliling dan banyak tahu hal-hal yang kami sendiri tidak tahu. Apa ya kalau pesannya? Kalau Pesannya tidak usah yang romantis, yang Iya sih. romantis itu untuk yang lain. Romantis versi alam. tugas kita adalah bagaimana kita menjalani hidup, dan hidup itu berdampingan dengan alam. Kalau ada yang merusak, kita senyum saja, karena kita bukan dari yang merusak itu. Saya kira pesannya begitu saja. Salam lestari. Jangan jadi bagian perusak alam ya teman-teman. Terima kasih untuk Ovan, terima kasih untuk Ale, Ebi, Oke. terima kasih untuk Lung. Kenny, terima kasih banyak. Maaf saya lupa, Dix. Terima kasih untuk Bang Andi dan juga Pak Made, Pak Diki. Mama Ita. Terima kasih senior perintis semuanya, teman-teman Jagat Nata yang ada di MOV, Sika, Ya, di Nagekio, di Manggarai, di Manggarai, di dimanapun berada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk seluruh dukungannya. Terima kasih banyak untuk seluruh spirit dan kebersamaannya hingga saat ini. Yang pasti Jagat Nata adalah komunitas kecil, lahir dari orang-orang kecil dengan kepedulian kecil, tapi kami berharap kami bisa jadi pemantik untuk sesuatu yang baik bagi alam. Yang pasti alam akan baik-baik saja tanpa manusia, tetapi manusia akan dalam kondisi sulit jika alam sudah mulai marah. Saya Merlin, sekali. terima kasih, kita akan ketemu di podcast Jagat Nanya selanjutnya. Sampai jumpa. Salam lestari. Salam lestari.